Maka oleh para ulama dikatakan hikmah diciptakannya Nabi Adam di surga dalam keadaan Nabi Adam ditempatkan aslinya di dunia supaya manusia mengerti bahwa dunia bukan tempat tinggal mereka. Supaya mereka mengerti kelak mereka akan pulang kembali ke negeri awal mereka yaitu surga. Nah, maka sampai muncul istilah pulang ke rumah, yang bahasa kalau ada orang meninggal tuh, pulang ke rumah bapak di surga. Bapak itu apa? Oh enak, pulang ke rumah bapak di surga. Itu kalimat seharusnya milik kita. Karena bapak kita yaitu Nabi Adam, ya bapak mereka juga ya, walaupun akhirnya mereka berubah gitu. Itu memang awalnya diciptakan di surga supaya kita ngerti dunia bukan tempat tinggal kita. Supaya kita ngerti kelak kita akan kembali pulang kemana? Ke surga. Nah, maka itulah kemudian Rasulullah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku, ojo khawatir, semuanya pasti masuk surga. Kenapa? Kita bakal pulang ke kampung halaman, yaitu mana? Surga. Nah, sudah. Ketika awalnya kita ngerti, Pak, bahwa dunia ini tempat sementara aja. Kita bakal pulang kembali kemana? Ke surga. Nah, maka muncul tema kajian mencari jalan pulang. Nah, supaya apa? Nggak lali. Supaya nggak lupa, kita semua bakal pulang. Di tempat ini, di dunia ini, belum ada cerita satu orang pun yang kekal nggak mati. Belum ada. Sampai para sahabat, ketika menguburkan salah seorang sahabat Nabi yang lain, astagfirullah wa atubu ilaih. Saya lupa namanya. Siapa yang saat ketika dia meninggal singgasananya Allah apa? Bergetar. Siapa nama sahabatnya? Siapa? Ihtazza arsyur rahman bimauti Sa'ad bin Mu'adz. Saya tidak lupa, nanti tolong dikoreksi ya. Itu ketika Nabi Muhammad menguburkan dia, yang katanya dinaungi puluhan ribu malaikat singgasananya Allah bergetar dengan kematiannya, apa yang terjadi? Rasul mengatakan, "Lau naja ahadun minal qabri lanaja hadzal 'abd." Kalau ada seorang manusia yang selamat dari kuburan, maka dia yang paling pantas selamat dari kuburan. Ternyata tidak ada. Nah, sekarang perhatikan, Anda buka nanti pulang di rumah pada surah Al-Mu'minun ayat 115. Surat apa? Al-Mu'minun ayat 115. Pada ayat Al-Mu'minun 115, Allah Ta'ala menunjukkan bahwa di dunia ini kita tidak akan selamanya. Kalau di dunia tidak selamanya, maka kudu siap-siap berangkat untuk pulang. Panjenengan jalan dari Lamongan mau ke Jakarta, perlu bekal enggak? Perlu. Perlu uang saku enggak? Perlu. Perlu kendaraan enggak? Perlu. Perlu enggak tempat tujuan saya ke Jakarta mau kemana? Perlu. Itu sekedar Lamongan sampai Jakarta. Mana mungkin untuk suatu perjalanan yang paling panjang, kemudian kita tidak punya bekal. Sampai kemudian Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala mengatakan, As-sayru ilallahi tawil. Jalan yang akan kita tuju dalam rangka mencapai Allah, sampai kepada Allah, itu jalannya panjang. Bu, jalannya bagaimana bu? Panjang. Jalannya panjang. Wa nahnu namshi fihi kasulahfat. Sementara kita jalan pada rute yang panjang ini, jalannya kayak keong. Kayak keong artinya apa? Kadang-kadang metu males sih. Kadang-kadang metu maksiat sih. Kadang-kadang capek perlu istirahat. Kadang-kadang sakit perlu istirahat. Kadang-kadang namanya manusia perlu refreshing. Sesekali meninggalkan masjid, dia jalan-jalan ke gunung, ke pantai. Maka kata Syekh Albani, sudah rutenya panjang, melakuni koyok keong. Kapan sampainya? Yaitu kita ini sudah. Wis seru melakuni bakal ado, kakean istirahat. Jak teko-teko. Orang itu kalau perjalanan jauh, Pak.
Tapi kemudian jalannya gak katik mandek, itu malah gak capek. Tapi kalau perjalanan jauh, setiap rest area mandek. Rest area maneh mandek. Rest area berhenti. Sudah tidak sampai-sampai, tambah kesel. Maka Syekh Albani memberitahu kepada kita, memang jalan kita panjang, dan rutenya panjang, seperti keong kita jalannya, tapi apa? Walaisatil ghayatu an nasilan nihayah. Tapi ojo khawatir. Tujuan kita bukan gunting pita di garis finish. Kudu sampai. Tidak. Bukan itu tujuan kita. Karena kalau sampai, mustahil. Walakin, tapi tujuan kita apa? An namut wa nahnu ala hadzat tariq. Tapi tujuan kita adalah nanti kalaupun kita meninggalnya di atas jalan ini. Paham tidak? Jadi panjenengan tidak dituntut harus mencapai ini, mencapai itu, kudu apal sekian juz, harus apal sekian ribu hadis, sholatnya harus sampai sekian ribu rakaat, zikirnya harus sampai sekian jam setiap hari. Tidak. Panjenengan tidak dituntut melakukan semua itu karena Allah ngerti. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kapasitas kemampuan kalian. Nah, tapi yang Allah minta apa? Ketika kita meninggal, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Meninggalnya itu masih di atas rute yang benar. Tetap Islam, tetap ibadah, tetap baik, tidak ngelakoni syirik, tetap husnudzon kepada Allah, tidak sempat bersuudzon kepada Allah. Nah, jalan inilah yang kita kepingin ketika kita meninggal di atasnya. Nah, maka itu tujuan kita, Pak. Nah, sekarang Al-Mu'minun 115. Panjenengan buka nanti di rumah. Karena ini tidak ada yang bawa Quran, kan? Angkat tangan yang bawa Al-Quran. Bawa. Jangan dibuka. Jangan. Ibu-ibu angkat tangan yang bawa handphone. Bawa kabel handphone. Quran. Ini mau pengajian atau mau ketopraan? Sudah, tidak apa-apa. Al-Mu'minun 115. Nanti di rumah dibuka. Tulis dulu. Al-Mu'minun 115. Allah Ta'ala berfirman, ini nyindir kita. Orang-orang yang seakan-akan gak mungkin mati. Yang masih merasa apa? Sehat. Wah, aku sehat. Yang masih merasa muda. Yang masih merasa, oh, aku iki turunane wong panjang umur. Mbahku iku mati umure 94. Bapakku 87. Ya lek mudun-mudun titik 70 lah aku iki. Iya, yang masih merasa keturunannya panjang umur sama Allah ditindir. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abatha." Apakah kalian kira kami menciptakan kalian itu main-main saja, kata Allah. Dalam tanda kutip ya, maaf. Seakan-akan Allah itu tidak ada kerjaan, kemudian Allah pengen main-main, moro-moro nyiptain manusia gitu. Kok kepingin seru-seruan ya? Bagaimana ya? Ciptain manusia lah. Enggak. Sampai Allah tegesin, Pak. Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abatha. Apakah kalian kira aku, yaitu Allah, menciptakan kalian itu main-main aja? Tidak ada tujuan. Tidak ada maksud. Tidak ada goal besar yang Allah inginkan. Tidak. Ada tujuannya. Menciptakannya serius. Ada harapannya. Ada goal yang ingin dicapai. Jadi bukan main-main, Pak. Allah ciptakan kita ini bukan main-main. Maka ketika Allah menciptakan kita bukan main-main, maka ingat, dunia ini bukan tempat untuk main-main. Maka dunia ini tempat untuk kita serius, sebagaimana Allah ciptakan kita dalam keadaan serius. Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un. Kemudian kalian mengira setelah hidup di dunia sekian tahun, sekian puluh tahun, sekian ratus tahun, annakum ilaina la turja'un. Kemudian kalian kira kalian tidak akan kembali kepada kami. Coba. Apakah kalian kira terus kalian setelah meninggal, ya moro-moro jadi lemah, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada hisab, tidak ada sirat, tidak ada timbangan, tidak ada surga, tidak ada neraka. Allah bilang enggak. Wa annakum ilaina la turja'un. Apa kalian kira tidak kembali kepadaku, kata Allah. Pas
pasti kembali. Nah, maka kalau Allah katakan kita pasti kembali, maka jalan pulangnya perlu diteliti, Pak. Kita mau pulang ke arah mana ini? Kita mau pulang ke arah surga, atau kita mau cari rute neraka lewat tol? Anda mau rute yang mana? Surga atau neraka? Coba sekarang yang punya Google Map. Punya Google Map ya? Zaman dulu Google Map itu gampang kesasar. Sekarang tertib Google Map itu. Anda tulis rute Jannah Firdaus. Nanti keluarnya apa? Perumahan. Nah, Google Map itu ya. Keluarnya apa? Dikira dia nama perumahan ini. Apa? Perumahan Jannah Firdaus. Itu aja jenenge perumahan. Kita kepingin Jannah Firdaus yang di surganya Allah di akhirat. Nah, kalau rute Anda itu, lihat sabda Nabi SAW. Jadi, bukan tidak ada cirinya, Pak. Ada. Orang kalau rutenya surga, ada cirinya. Orang kalau rutenya neraka, ada cirinya. Masing-masing bisa dirasakan. Dan ingat, bukan untuk merasakan jalannya orang, tapi merasakan jalannya siapa? Diri sendiri. Lihat. Rasulullah bersabda. Ini hadisnya panjang. Singkat cerita begini. Setelah Allah ciptakan surga, selesai penciptaan surga, Allah undang malaikat Jibril. Jibril, sini. Coba kamu cek Jibril. Ini hadisnya sahih. Surga itu kira-kira bagaimana? Masuk malaikat Jibril. Red. Isinya bidadari. Bu, isinya apa, Bu? Jadi dalam hadis yang sahih, kalau ada perempuan marah sama suaminya, cerewet. Itu bidadari calon istri suami Anda nanti di surga, Bu. Itu ngamuk sama panjenengan. Hei, Mbak! Dilungkat mulai nanggenku lah iki. Aja sampean ganggu terus loh. Serius, hadisnya begitu. Ini sebentar lagi pulang ke tempat saya, kata dia. Sekarang kamu marahin, nanti kamu nangis di surga, tidak kebagian dia. Mau, Bu? Mau. Nah, sudah, wes. Allah perintahkan malaikat Jibril masuk surga. Sudah, malaikat Jibril masuk. Melihat keindahannya, tamannya, kenikmatannya, bidadarinya, sungai-sungainya, pemandangan yang begitu indah, kenikmatan, semua enak. Keluar malaikat Jibril, lapor sama Allah Ta'ala. Apa kata malaikat Jibril? Ya Allah, ma sami'a biha ahadun illa dakhalaha. Saya yakin ya Allah, tidak seorang pun yang mendengar tentang surga, pasti orang itu masuk surga. Karena isinya apa? Kenikmatan. Buah, makanan, minuman, sungai, tempat rekreasi, istana, perhiasan, bidadari, anak-anak yang menyenangkan. Maka kata Jibril, ma sami'a biha ahadun illa dakhalaha. Tidaklah seorang pun mendengar tentang surga, kecuali pasti dia masuk surga. Sudah, kata Allah, wait, berhenti. Terus oleh Allah disuruh masuk neraka. Jibril, itu surga. Sekarang coba cek ke neraka. Masuk malaikat Jibril. Azab, siksaan, teriakan, kesempitan, penyesal, rusak pokoknya. Setelah malaikat Jibril alaihi salam keluar, lapor sama Allah Ta'ala. Ya Rabbi, ma sami'a biha ahadun illa haraba minha. Ya Allah, tidak seorang pun mendengar tentang neraka kecuali pasti dia melarikan diri dari neraka. Tidak mau masuk. Sudah, setelah itu oleh Allah surga dikasih selimut, neraka dikasih selimut. Dikasih apa? Selimut. Yang tadi surga hanya nikmat tok, neraka hanya azab tok. Sekarang mulai sama Allah surga itu diselimuti. Selimutnya apa? Wa hujibatil jannatu bil makarih. Sekarang surganya oleh Allah ditutupi dengan selimut, yang selimutnya itu perkara yang tidak disukai oleh manusia. Pokok arah menuju surga ini sesuatu yang gak enak wis. Sodako, jujur, angkat tangan sing suka sodako, angkat tangan. Sing lek sodako gak makso blas itu loh. Angkat tangan. Atau gini wis. Apa contoh yang lain ya yang berat itu? Ibu-ibu mau contoh yang berat, Bu?
rela diwayuh suami gitu. Itu kira-kira jalan surga apa jalan neraka itu? Abah Tarjo sudah saya sampaikan ya. Abah Tarjo pesan tadi. Sudah. Tolong dimasukkan dikit-dikit. Sampun bang. Sudah. Nanti Abah Didi juga, jangan khawatir. Ini yang di belakang ini punya pesanan masing-masing ini. Sudah. Jalan menuju surga ternyata isinya sesuatu yang menjadikan manusia tidak suka. Sholat, puasa, sedekah, memaafkan, ikhlas, melupakan kesalahan orang lain. Setelah surga diselimuti dengan perkara yang dibenci oleh manusia, bukan surganya loh, jalannya. Jalan menuju surga. Malaikat Jibril dipanggil lagi. Jibril sini. Sekarang masuk ke surga lagi. Datang malaikat Jibril masuk. Tidak lama keluar. Apa kata Jibril? Ya Rabbi, laqad khashitu alla yadkhulaha ahad. Ya Allah, saya khawatir ya Allah. Tidak seorang pun bisa masuk ke sana. Loh kenapa? Karena ternyata jalannya sekarang, jalan yang penuh dengan apa? Onak dan duri. Orang kalau rute perjalanannya adalah surga, siap-siap. Nelongso, nangis, mangan nasi, kesel, melarat, walaupun tidak harus seperti itu. Tapi kalau jalan Anda seperti itu, dalam keadaan Anda taat kepada Allah, dalam keadaan Anda mengikuti jalannya Nabi Muhammad, maka sing sabar. Kalau sudah seperti itu insya Allah mengantarkan kalian menuju surga. Sampai malaikat Jibril bilang apa? Khawatir ya Allah. Apa yang dikhawatirkan? Tidak seorang pun bisa masuk ke dalam surga. Contohnya, sombong setitik. Sombong, tak? Apa? Zarrah itu, debu yang nempel di meja itu, Pak. Tidak kelihatan nih, atau mari dilapi, Pak. Debu yang nempel di meja ini, yang paling kecil, itulah istilah zarrah. Kalau orang punya sombong sekecil itu saja, itu dikatakan sama Nabi Muhammad apa? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak bisa masuk surga kalau punya kesombongan setitik zarrah. Berarti kekhawatirannya malaikat Jibril itu terbukti apa tidak? Terbukti. Sekarang acara balik mana? Dangdut koplo. Wah, ini di lapangan Lamongan, lapangannya apa? Sepak bolanya Lamongan apa? Surajaya Lamongan mengadakan dangdut koplo dengan artis-artis nasional. Titik. Wah, sebut artisnya banyak. Sampai ledang ngerti ya? Yang woro-woro keliling kampung pakai mobil itu. Nanti pada hari ini akan diadakan dengan artis-artis ibu kota. Kira-kira dibanding pengajian di Masjid Namira, rame mana? Rame mana? Namira, panjenengan sungkan sama Abah Helmi aja ya. Rame Surajaya. Kenapa kok pengajian yang insya Allah mengantarkan ke surga? Jamaahnya mesak mini-mini tos, mentok 300. Mentok. Ini berapa ini kira-kira? Serius? Ya sudahlah, katakanlah 5.800. Sudah ya, mentok 700, 1.000, 1.500, padahal gratis. Konser Surajaya Lamongan mengadakan konser artis ibu kota. Bayar tiket 20.000, gak dikai ngombe, gak dikai kue kota. Rame apa penuh? Penuh apa rame? Panjenengan penuh, panjenengan rame. Rame sing kompromi yang enak itu, Pak. Jangan seperti koalisi Pilpres kemarin, mulai bingung loh ini. Saya sendiri mulai bingung ya, Pak. Waduh, kok ini malian, bingung saya. Rame penuh, ya rame ya penuh, ya kan? Nah, kenapa? Itulah kekhawatiran malaikat Jibril. Ya Allah, kalau surga diliputi dengan perkara yang dibenci manusia, dari perkara-perkara yang tidak disenangi oleh manusia, saya khawatir ya Allah, tidak seorang pun bakal bisa masuk ke surga. Dalilnya apa? Al-Qur'annya. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira bakal masuk surga?
Coba yang mengira bakal masuk surga itu, aku ini mati rapopo, saiki lho rapopo. Wis ta, sedekah kuwi akeh, wakaf yo wis sombo, bojoku papat ndongakno kabeh. Coba, itulah beruntungnya kalau istrinya 4. Kalau istri cuma 1 yang doain 1. Oh yo anak, yo lek anak iling. Lek sudah. Sudah? Maka yang mengira bakal masuk surga, apa Allah tanya sama mereka? Am hasibtum an tadkhulul jannah? Masa sih kalian mengira masuk surga dengan mudah seperti itu? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepada kalian ujian yang sampai menjadikan Nabi Muhammad itu ngomong apa? Mata nasrullah. Ya Allah, pertolonganmu kapan datangnya? Panjenengan pernah tidak diuji dengan suatu ujian yang sampai panjenengan mikir koyoke mati lu enak timbang ujian ini? Pernah apa enggak? Jangan bilang belum ya, mudah-mudahan enggak. Belum itu kayak ngenteni modelnya. Bu, pernah enggak mau diuji, Bu? Yang sampai panjenengan itu mengira koyoke mati lu enak. Pernah Ibu-ibu? Bu, pernah enggak? Enggak pernah kan? Coba lihat Siti Maryam ketika diuji oleh Allah. Karena calon penghuni surga, Pak. Ujiannya tidak kaleng-kaleng. Ujiannya temenanan, bukan prank, temenan ujian. Siti Maryam itu ketika perempuan yang paling solih di zamannya, tidak pernah keluar dari tempat ibadahnya, diasuh langsung oleh Nabi Zakaria. Ternyata Allah kirimkan malaikat meniupkan apa? Ruh ke dalam rahimnya, tiba-tiba hamil. Ketika hamilnya sudah mulai besar dan mau melahirkan, dia pergi ke arah timur. Terus dia duduk di bawah pohon kurma, senden. Terus Siti Maryam ngomong apa, Bu? Ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Ya Allah, coba saya meninggal sebelum ini, ya Allah. Coba. Sampai mengira mati itu lebih ringan dibanding ujiannya. Wa kuntu nasyan mansiya. Dan orang tidak pernah ingat ada perempuan namanya Maryam. Nah, kenapa kok ujiannya seberat itu, Pak? Karena memang ini orang yang bakal masuk surga. Orang bakal masuk surga. Nah, akhirnya Jibril keluar. Jibril bilang, ya Allah, kalau surga seperti ini, saya khawatir tidak bisa masuk seorang pun, ya Allah. Ganti. Disuruh masuk neraka. Tapi nerakanya sekarang tidak seperti neraka yang tadi. Isinya azab, tok enggak. Sekarang sama Allah nerakanya diselimuti. Wa hujibatin nar bisyahawat. Neraka Allah selimuti, Allah liputi dengan perkara-perkara yang disukai oleh syahwatnya manusia. Tadi neraka tok. Sekarang nerakanya sudah jalan menuju neraka, itu perkara yang disenangi manusia. Karaoke. Aduh, klub malam, judi, mabuk. Apa? Oh, jangan. Nyindir saya panjenengan. Ini baru di sini jamaah berani nyindir ini. Makan-makan katanya. Lo kok nyindir? Nggak masuk surga orang suka nyindir. Hati-hati. Mau makan-makan. Dia tahu saya suka makan. Ya Allah. Ya weh, boleh lah weh masuk ya. Makan-makan. Pesta-pesta. Hura-hura. Foya-foya. Itu yang akan mengarahkan kita ke neraka. Apa yang terjadi? Setelah malaikat Jibril keluar. Apa kata malaikat Jibril? Laqad khasyitu ya Rabbi an la yanjua minha ahadun. Ya Allah, saya khawatir ya Allah. Kalau ternyata neraka itu jalannya enak-enak, disenangi oleh nafsunya manusia, maka saya khawatir ya Allah, tidak seorang pun bisa selamat dari api neraka. Nah, maka kalau kita mau melihat mencari jalan pulang, Pak, ditoto hati ini, Pak, didelok mulai sekarang. Iki kok saya kok ngikutin nafsu terus ya, kepingin medit, kepingin melaku, kepingin turu, kepingin makan, hati-hati ayo. Makan. Waktunya sholat sik ngantuk tinggal turu. Wayai poso luwe ngelu didik mokel. Loh, kok kayaknya hidup saya enak-enakan terus ini? Apa yang terjadi? Hati-hati.
Perhatikan ayat Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nazi'at. Dalam surat apa? An-Nazi'at. Ayat berapa? Anda lihat mulai 37 sampai ayat yang ke-40. Fa'amma man tagha, orang-orang yang melampaui batas, sakar pede. Wa atharal hayatad dunya, dan hidupnya senantiasa mementingkan kepentingan duniawi. Pokok kerja, pokok iso mangan, pokok seneng, pokok iso kumpul mbek wong wedok, masih bojoku kudu bojoku gak penting, pokok nikmat. Sudah. Fa amma man tagha, orang yang melampaui batas. Wa atharal hayatad dunya, apa arti asara itu? Mengutamakan dunia dibanding akhirat. Wa atharal hayatad dunya, apa Allah firmankan? Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahim adalah tempatnya dia. Coba. Jadi panjenengan kalau cari jalan pulang, Pak, delok lek senengane melampaui batas. Kalau kesukaannya sekedar mengikuti keinginan nafsu, pengen cangkruk, pengen ngopi, krungu azan sik mancing, ulik kurang titik lek. Ndak ditinggal mancingnya, ditinggal azannya. Wa asarul hayatad dunya, lebih mengutamakan kehidupan dunia. Ini Allah yang berfirman, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka tempat tinggalmu kelak neraka jahim. Sebaliknya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan orang-orang yang khafa, takut maqama rabbih, kepada kedudukan Tuhannya. Apa sih artinya takut pada kedudukan Allah itu? Ngerti Allah Maha melihat, ngerti Allah mengawasi, ngerti Allah akan membalas, ngerti Allah itu syadidul iqab, hukumannya paling keras. Akhirnya dia wa amma man khafa maqama rabbih, dia takut dengan kedudukannya Allah. Uripi hati-hati betul. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan diri dari keinginan hawa nafsu. Apa yang terjadi? Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempat pulangnya dia. Nah, maka sekarang kita lihat masing-masing, Pak. Setelah kita ngerti bahwa dunia bukan tempat selamanya, setelah kita ngerti Allah tidak menciptakan kita ini main-main, bahwa kita pasti akan kembali kepada Allah, maka kalau orang cerdas mikir, apa mikirnya? Kembaliku nanti dalam keadaan Allah ridho atau Allah murka. Sekarang lihat, Anda buka surah Al-Fajr ayat 24. Surah Al-Fajr ayat 24. Dalam surah Al-Fajr ayat 24, Allah Ta'ala berfirman, menunjukkan tentang orang-orang kafir yang menyesal. Tentang siapa, Pak? Bu. Tentang orang kafir yang menyesal. Apa Allah firmankan? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka mengatakan, orang-orang kafir itu, ya laitani, coba sekiranya dulu. Qaddamtu, aku mengunggulkan, aku mengutamakan, aku melakukan sesuatu lihayati, untuk hidupku ini. Padahal orangnya sudah meninggal. Tapi orang yang sudah meninggal, orang itu ngomong begini, inilah hidup. Berarti ketika di dunia sekarang, ini bukan hidup yang sesungguhnya, Pak. Hidup yang sesungguhnya, yang tidak mungkin mati, yang akan hidup kekal selamanya, justru ketika panjenengan sudah meninggal dunia. Maka orang-orang kafir getun. Mereka getunnya apa? Karena tidak bisa kembali, tidak bisa lagi diperbaiki, tidak bisa lagi diulangi. Sementara mereka tahu, iki loh baru urip sing sak temenane. Ini loh baru hidup yang sesungguhnya. Dan itu kapan? Setelah kematian. Maka mereka mengucapkan, ya laitani qaddamtu lihayati. Coba zaman biyen saya melakukan sesuatu yang terbaik untuk hidup saya sekarang. Berarti waktu di dunia, Pak, dia salah pilih jalan pulang. Dia gak sodako, dia gak sholat, dia gak tobat.
Akhirnya ketika dia meninggal, dia baru melek. Oh, ternyata hidup yang sesungguhnya itu sekarang. Kenapa zaman dulu saya tidak punya persiapan? Nah, sekarang maju. Ayat 27 sampai 30. Ayat berapa? Al-Fajr 27 sampai 30. Ini menunjukkan bahwa kita semua bakal pulang. Kita semua bakal pulang. Allah Ta'ala firmankan, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Berhenti dulu sampai situ. Yang Allah panggil adalah orang-orang yang bukan hidupnya tenang. Ingat. Ini panjenengan kudu konsentrasi. Bu. Lihat ke depan semua, Bu. HP-nya dimatiin dulu. Yang mau tamu tuh terus selfie. Kajian bersama Ustadz Rifki di Masjid Namira. Pret. Tulis ayatnya, bukan foto orangnya. Tulis ayatnya. Lihat, yang Allah panggil bukan orang yang rumahnya besar. Bukan orang yang jabatannya tinggi. Bukan orang yang tabungannya melimpah. Bukan orang yang rumahnya atau mobilnya mewah. Bukan orang yang makan-makan. Mana sih ngomong makan-makan dari kok penasaran saya. Masya Allah. Nampaknya kita sepaham, Pak. Panjenengan ya rada lembu. Makan-makan. Bagus ini ya. Nah, bukan orang yang kesukaannya pesta-pesta makan-makan. Yang Allah panggil siapa? Ya ayyatuhan nafsul. Yang tenang apanya? Yang tenang apanya? Jiwanya. Dan orang yang jiwanya tenang tidak dilihat dari rumahnya, Pak. Orang yang jiwanya tenang tidak dilihat dari pekerjaannya. Orang yang jiwanya tenang tidak dilihat dari hartanya. Orang yang jiwanya tenang tidak dilihat dari kendaraannya. Tapi ketenangan jiwa itu muncul di dalam ibadah. Ayatnya apa? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang beriman itu, Pak, hatinya tenang kalau dipakai zikir. Coba lihat. Jiwanya tenang kalau dipakai zikir. Itu orang beriman. Terus sama Allah dilanjutkan. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dan memang betul. Dengan zikir itulah jiwamu akan terasa tenang. Nah, berarti yang Allah panggil, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Yang Allah panggil ini, orang yang jiwanya tenang dengan ibadah. Itu loh jalan pulang. Suatu hari, Al-Fudail ibn Iyad. Siapa namanya? Fudail bin Iyad. Ketemu orang di jalan. Orang ini nampaknya wis kesel uripe. Rambutnya sudah lusuh, pakaiannya wis gak karuan, melakune wis gak semangat kayak panjenengan kalau mau pengajian gitu. Melakune kelemar ya. Tapi kalau mau berangkat kantor, seragamnya kenceng, wangi, semangat, sarapan, gak wani telat, lah ibadah. Telat rapopo, Gusti Allah beneh. Loh, Gusti Allah beneh, ngawur ya. Ya memang Gusti Allah beneh, tapi lek panjenengan meremehkan, hati-hati. Nah sudah, ketemu orang tua gitu. Padahal jane durung tuwek nemen. Tapi wis jiwanya lemah. Ketemu sama Fudail bin Iyad, ditanya, Kam umruk? Pak. Panjenengan umurnya pinten? Anda ini yang kelihatan lemes, wis gak kuat lapo-lapo, wis koyo gak semangat urip. Umurmu piro? Kok lemes ngene iki lho, umurmu piro? Dibilang, Fitina sanatan. 60 tahun. Terus kata Fudail, oh, sudah panjang perjalanan panjenengan ini. Dalane wis aduh, panjenengan kalau jalan, Pak, kalau 60 tahun mulai lahir sampai sekarang 60 tahun melaku terus, ini rutenya sudah panjang. Terus Fudail bilang apa? Wa baqiya minka qalil. Kalau begitu, sisa perjalananmu tinggal sedikit. Dilungkas apa? Bukan saya yang ngomong, panjenengan loh ya. Sisanya apa? Sedikit. Dan normal, Pak. Hati-hati. Mati itu bukan sesuatu yang luar biasa. Wis salah. Mati itu sunnatullah biasa. Fulan meninggal. Apa? Kaget. Ya paling kaget PS dulu. Loh, mosok. Nah, begini karaokean biar aku. Wah. Susah. Ada lagi cerita.
Pak, eling gak iki? Iya kenapa? Mati, cek, ditelepon, wongnya mati. Loh, mami sekati rabi mana? Loh, istrinya bilang, selamat mati. Lek gak mati tak pateni sampai. Loh, waduh, susah kalau begini ya. Nah sudah, maka kata Fudail, 60 tahun, iya 60. Apa kata Fudail? Jalanmu sudah panjang, rute sisa tinggal sedikit. Terus orang tua itu ngomong begini, Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kata orang tua itu, ya tidak apa-apa. Wong saya ini milik Allah. Dan pasti saya akan kembali kepada Allah. Apa kata Fudail? Ata'rifu ma'na ma taqul? Kamu ngomong inna lillah wa inna ilaihi rajiun itu, ngerti tidak maksudnya apa? Orang tua itu tanya. Terus maksudnya apa? Kata Fudail, orang yang mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un adalah orang yang ngerti ala basirah dengan pengertian yang gamblang bahwa dia kelak akan berdiri di hadapan Allah yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Akan berdiri di hadapan Allah, kemudian akan mempertanggungjawabkan di setiap langkah kehidupannya. Cerita di depan Allah, satu persatu episode kehidupannya. Itulah arti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus orang tua itu murah-murah nangis. Karena dia langsung sadar, kalau sebentar lagi meninggal, berarti sebentar lagi akan mempertanggungjawabkan setiap yang saya lakukan di hadapan Allah. Terus orang tua itu tanya apa? Wa malhila. Fudail, ceritainlah sama saya. Malhila. Apa solusinya? Nah, ini buat saya dan buat panjenengan. Termasuk buat yang di belakang saya. Abah Tarjo. Abah Didi, bentar lagi. Beliau pesan belum saya sampaikan, bentar lagi. Beliau ini ternyata jagoan di Lamongan, baru tahu. Saya lihat wajahnya kayak polos gitu, ternyata. Sampai pantura-pantura kenal semua. Sudah. Malhila, Fudail. Kalau begitu, apa? Solusinya apa? Buat saya ini. Karena orang tua ini ngerti, terlanjur waktu saya muda terlalu banyak dosa. Dan saya sama panjenengan podo. Nom-nomani podo, pengajian rame lo baru sekarang-sekarang ini kan. Zaman panjenengan muda dulu, jarang ketemu pengajian. Kira mboten? Nggih, jarang. Wong perempuan pakai jilbab lu jarang. Ibu-ibu saya tanya yang sekarang jilbabnya besar-besar. Panjenengan pas SMA jilbaban mboten? Nah, ngono kok siap mati. Susone si akeh wong SMA gak jilbaban kok. Dan memang di zaman itu, Pak, seperti itu. Kira apa mboten? Sekarang dulu kita bersyukur, Pak. Di mana-mana pengajian, di mana-mana perempuan pakai jilbab, di mana-mana laki-laki wis mulai ngerti ibadah. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah. Nah, sudah, maka laki-laki itu nangis, Pak, ketika dengar arti ucapanmu ini, kamu bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Terus laki-laki tanya, ya wis lah, saya ngaku dosaku wis kadung akeh. Sementara kesempatanku tinggal sedikit. Karena usianya kan sudah 60. Dan panjenengan tidak usah takut, Pak. Mati itu normal. Wis salah kabeh pasti mati. Yang perlu dikhawatirkan, apa nasib kita setelah kita mati. Itu loh. Bakal seneng di kuburan, apa bakal sor. Itu yang panjenengan pikir, Pak. Lek mati biasa, kabeh mati. Wong apik mati, wong elek yo mati, sudah. Nah, maka Fudail jawab, apa solusinya? Perbaiki amal di sisa umurmu, Allah akan hapus kesalahan di awal kehidupanmu. Itu ucapannya Fudail bin Iyad. Apa? Sisa yang Allah beri sekarang, Pak. Sisa yang ada, paling kurang berapa tahun? Panjenengan kirang pinten. Panjenengan sekarang usia berapa, Pak? 5 berapa? 70. Mas, sosok wakil kan? Masya Allah. Mudah-mudahan panjang umur, Bang. Sehat walafiat, istiqomah. Amin. Tapi Nabi Muhammad katakan umurnya umat Nabi Muhammad itu 60 sampai Nun saya dulu, Pak. Sanesku loh, Pak. Kanjeng Nabi Muhammad, Pak. 60 sampai 70. Aduh. Panjenengan berapa? 66.
Susurong tahun. Maka apa kata Fudail? Perbaiki di sisa usiamu. Perbaiki apa? Di sisa. Ini kalau usianya sudah 60, Pak. Gak mungkin kan tambah 60 mana kan gak mungkin. Gak mungkin sudah. Kalau sekarang usia panjenengan 60, yakin yang sudah lewat lebih banyak dibanding yang akan dilewati. Yakin sudah. Kalau sekarang 60, paling biro sih sisa nih. Artinya tidak lama lagi. Tapi Fudail punya cara. Wes salah. Pokok di akhir-akhir sing apik. Saiki mumpung wis tuwek, sudah mau meninggal dunia, walaupun maaf, meninggal tidak dimonopoli oleh yang tua. Ngira apa mboten? Muda meninggal boleh? Boleh. Banyak apa sedikit? Tapi ya banyakan yang tua. Loh ya jujur lah. Ya tetap walaupun yang muda banyak ya. Nah, tapi apa? Perbaiki di sisa usiamu, maka Allah ampuni di yang telah lewat dari umurmu. Dan itu ada dalilnya, Pak. Apa dalilnya? Rasulullah bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdan 'assalahu." Allah kalau cinta sama seorang manusia, oleh Allah orang itu dibuat seperti madu. Seperti apa? Madu. Madu itu apa? Manis. Para sahabat tanya, "Wa kaifa 'assalahu ya Rasulullah?" Apa sih maksudnya dibikin seperti madu itu apa? An yuwaffiqahu li'amalil khair qabla wafatihi. Allah mudahkan dia melakukan ketaatan sebelum meninggal. Sebelum apa? Meninggal. Akhirnya ketika dia meninggal dalam keadaan baik dan terlupakan keburukan yang dia lakukan sepanjang umur. Yang penting akhirnya api. Itulah yang namanya husnul khotimah. Maka saya tidak pernah panjenengan cek semua ceramah saya, mau di YouTube mau di mana, panjenengan cek. Saya tidak pernah ngenyek orang-orang tua yang ke masjid. Justru itu benar. Kenapa? Karena ketika mereka tua datangnya ke masjid, itu ciri Allah sayang sama mereka. Akhirnya di akhir usianya mereka melakukan kebaikan, dosa-dosa tak durunge tuwek oleh Allah insya Allah diampuni. Nah maka Allah firmankan yang pertama, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, yang dipanggil orang yang punya jiwa yang tenang. Dan panjenengan ingat, jiwa yang tenang munculnya di dalam ibadah. Tidak ada ketenangan kecuali dalam ibadah. Sekarang perhatikan. Saya ulang ya. Tidak ada ketenangan kecuali di dalam ibadah. Panjenengan coba. Habis Jumat, sore habis asar. Gak usah keluar masjid. Zikir aja di masjid. Astagfirullah, subhanallah. Baca Quran, doa, istighfar, baca sholawat Nabi, wiritan. Pokok sampai azan maghrib. Itu hati insya Allah ayem. Hati insya Allah apa? Ayem. Tapi ingat, ada nggak orang yang nggak pernah ibadah, tapi uripe enak, guyang, guyu, gak tahu mandek, rono ngakak, rene ngakak, rono mangan, rene mangan, happy terus, padahal gak tahu ibadah. Ada apa enggak? Panjenengan percaya kalau orang itu bahagia? Lu guyu terus lu Pak, makan-makan terus lu. Panjenengan percaya kalau orang itu bahagia? Kalau saya tidak percaya. Kenapa? Karena sekarang ada dua Pak. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Orang yang berpaling dari peringatannya Allah, hidupnya sempit. Sempit bukan hartanya, hidupnya. Ditafsirkan oleh para ulama, boleh jadi kaya, tapi atine kemerungsung. Apa hati kemerungsung itu? Gak tahu, gak pernah tenang. Sekarang itu firmannya siapa? Allah. Barang siapa berpaling dari aturan Allah, uripe mesti susah. Itu firman Allah. Terus ada orang, manusia, sing gorowan, gampang ngapusi, gampang belenjani janji, ngomong ketika dia mabuk, aku seneng kok. Anakku ya api-api, rumah tanggaku baik, uripku bahagia. Loh panjenengan percaya pemabuk atau percaya Gusti Allah? Berarti ketika dia ngomong bahagia, saya yakin dia sedang berbohong. Karena yang tidak pernah bohong dan tidak mungkin bohong hanya siapa? Allah. Sementara Allah katakan, kalau tidak ibadah, kalau tidak ngaji, kalau tidak sholat,
kalau ndak puasa, kalau ndak sobo masjid, mesti susah. Lah kok dia ndak sholat, ndak ngaji, ndak sobo masjid, ndak pernah puasa, kok ngomong bahagia? Bohong apa ndak? Jangan tertipu, Pak. Maka yang Allah panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Bagaimana mendapatkan nafsul mutmainnah? Ibadah, wis, Pak. Bismillah. Wong umur ya wis gak nomane. Mau apa? Mosok yo sik sabung ayam. Panjenengan kita sih sering sopo kalangan ngoten niku. Panjenengan nate mboten wajah beriman. Mosok ya wis sepuh-sepuh sopo kalangan. Kalangan tahu? Di sini namanya beda nama. Kalangan itu dari tempat saya, tempat adu ayam. Itu namanya kalangan. Di sini namanya apa? Oh sama, pura-pura gak eruh, sama. Tempat sabung ayam itu loh, yang ada yang bawa ayam, orang yang totoan, oh sama. Ya mau sok sepuh sih ke sana, jangan Pak. Bismillah, wis mulai meniti jalan pulang Pak. Wis wayahe pulang. Sampun wancine wangsul. Maka apa? Noto hati Pak. Mulai sergep ke masjid. Yo kalau izin belajar ngaji, kadung kasep gak iso ngaji, jaluk urui putune. Rini oleh. Mbahmu pengen latihan ngaji, yo mbok uru ono. Kalau sama cucu kan gak malu. Tapi kalau sama temen, kasep, angel, untuk kari papat kok latihan ngaji. Untuk sisa papat, angel ngaji, raiso bot kok melentir. Mati malah angel, gak usah wis. Itu kalau sama temen, belajar ngaji Pak, ke masjid. Kalaupun angel ngaji, wiritan sing akeh. Wiritan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Atau ucapkan al-baqiyatus sholihat. Ini jimat ini. Buat yang sudah sepuh, sholate wis mulai mempeng, tapi bacaan sholat mboten ngertos. Dereng saged maos Al-Quran, mboten napa-napa. Sing penting diniati ibadah. Ada jimatnya, namine al-baqiyatus sholihat. Namanya apa? Baqiyatus as-sholihat. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ini panjenengan pegang selamat dunia akhirat insyaallah. Kenapa? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau panjenengan sergep wiritan, sergep zikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah, itu hati panjenengan tenang sehingga ketika panjenengan wafat oleh Gusti Allah dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Terus Allah bilang apa? Irji'i. Irji'i artinya apa? Ayo mulih. Berarti mencari jalan pulang ini mulih sing ngenakno awak, ngenakno ati, ngenakno akhirat, itu mulie orang yang bertakwa. Pulangnya orang yang iman, pulangnya orang yang rajin zikir, pulangnya orang yang ibadah, itu loh mulia enak. Allah yang manggil, irji'i, ayo mulih. Dan pulang itu enak apa enggak sih Pak? Pulang itu enak. RSD yang bisa jawab boleh pulang. Rebutan boten? Rebutan boten Bu? Ayo zaman panjenengan SD ibu-ibu. Panjenengan SD-nya tahun 50-an Bu nggih. Tunggu yui. Lo tahun berapa? Tahun 90, saya aja tahun 80 kok. Tahun 70. 76. SD tahun 76. 60-an. Nanti panjenengan sudah 70. Mudah-mudahan sehat walafiat Pak. Amin. Sudah? Anak SD lihat. Ayo yang bisa jawab boleh pulang. Rebutan masih gak iso. Kenapa? Kepikiran pulang. Coba perantau, orang yang merantau. Kalau mendekati bulan Ramadan, terus kepikiran Idul Fitri, ada bahasa apa? Mudik. Mudik itu apa sih? Pulang kampung. Seneng apa enggak? Seneng. Maka kata pulang itu menyenangkan, tapi hati-hati. Pulang yang menyenangkan, gak khawatir mati, sakwise mati mesti penak, uripe mulyon di alam kubur, mulyon di akhirat, dimuliakan oleh Allah, masuk ke dalam surga. Siapa mereka? Orang yang oleh Allah dipanggil di awal, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i, ayo wayai, muli.
Pulangnya kemana? Ila rabbiki, ke tempatnya Tuhan, yaitu surga. Radiyatan mardiyah, dalam keadaan hati yang bunga. Hati ini bagaimana Pak? Bunga. Bunga itu apa? Radiyah, lego hati ini. Kenapa lego? Akhir usianya baik. Dia meniti jalan pulang yang benar, ibadai mempeng, wiritane genah, istighfar gak tahu pedot, lek mari ngelakoni maksiat cepet-cepet tobat dan istighfar. Itu yang Allah panggil radiyatan mardiyah. Terus Allah bilang apa? Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian dalam kelompok hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surga. Itu meniti jalan pulang. Tapi ingat, balik kembali ke awal. Surga diselimuti pakai apa tadi? Perkara yang dibenci oleh hawa nafsu, perkara yang tidak disukai oleh nafsunya manusia. Berarti kalau panjenengan mau pulangnya ke surga, kudu meniti jalan yang berat Pak. Bangun malam, ikhtiar latihan tahajud. Senin Kemis, ikhtiar latihan puasa. Punya rezeki lebih, latihan ikhtiar disedekahkan. Ini apalagi warga Lamongan, ceritanya sawayo bombo. Latihan Pak, mulai diwakofkan. Wakaf untuk pendidikan, wakaf untuk pondok pesantren, wakaf untuk taman pendidikan Al-Quran. Mulai dilatih Pak, karena sebentar lagi kita bakal pulang. Nah sekarang perhatikan, ini penutup. Penutup di dalam surah Al-Baqarah dan surah Al-Hasyr. Langsung penutupnya 2 ayat. Al-Baqarah 197, panjenengan tulis supaya kita ngerti mencari jalan pulang ini, cek ngerti mulie nanti gawanane apa, bekalnya apa. Harus punya bekal Pak. Al-Baqarah 197 dan Al-Hasyr ayat 18. Al-Baqarah berapa? 197 dan surat Al-Hasyr ayat 11. Maaf, ayat 18. Al-Hasyr ayat 18. Al-Baqarah 197. Ayat ini berbicara tentang haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Intinya tentang haji. Di akhir ayat Allah firmankan apa? Wa tazawwaju, dan berbekallah kalian. Ngomong sama orang yang berangkat haji. Dalam tafsir Al-Muyassar dikatakan Allah memerintahkan orang yang berangkat haji untuk membawa bekal. Lalu ditafsirkan oleh Allah, wa tazawwaju, berbekallah kalian. Kalau haji, kendaraan kudu kuat, untone kudu sehat, makanannya harus siap, pakaiannya harus siap. Karena melewati berbulan-bulan yang boleh jadi ada musim panas, ada musim dingin, ada badai di gurun pasir, macam-macam. Siapin itu. Tapi Allah minta apa? Fa inna khairaz zadit taqwa. Tapi ingat kata Allah, selain kamu berbekal dengan perlengkapan-perlengkapan haji, ini untuk yang sudah sepuh atau yang masih muda tapi krosos kudu mati ya. Allah firmankan, fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baik bekal yang kalian kumpulkan apa? Apa Bu? Bu, takwa itu apa Bu? Manut suami. Loh iya. Kalau untuk perempuan surgane gampang. Sholat 5 waktu genah, poso Ramadhani mempeng, kehormatan dijaga, nurut sama suami. Perempuan cuma 4. Nomor 1, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan, taat kepada suami. Kalau meninggal, dipanggil lewat 8 pintu surga, disuruh masuk lewat pintu surga manapun yang dia mau. Nomor 1, sholat. Nomor 2, puasa. Nomor 3, menjaga diri. Nomor 4, taat suami. Dari 1, 2, 3, 4 yang paling berat yang mana Bu? Nah, Haji Diri, sampun ya. Sudah. Mana Bu Dokter? Mana Bu Dokter? Sudah, ini pesannya beliau. Jadi sudah ya. Abah Tarjo sudah, Abah Didik sudah, lengkap sudah. Dari penutupan tok. Yang nomor 4 yang paling susah, taat kepada
Suami, ketika suami ngomong, kok kayak aku kudu rabi mana dik? Wis nurut ae wis, nurut taat. Ya. Sudah. Iya, Mas. Sing penting ojo maksiat, Mas. Oke. Itu tadi pesannya ya. Sudah. Bu dokter nun sewu, bukan saya. Beliau yang minta. Sudah. Itu perempuan. Pokok panjenengan melakukan 4, insya Allah masuk surga. Nah, itulah bekalnya. Fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang terbaik kata Allah bukan bekal duniawi, bukan kendaraanmu, bukan makananmu, bukan pakaianmu, bukan persiapan yang lain, tapi bekal untuk kehidupan selamanya di akhirat. Dan bekalnya apa, Pak? Takwa. Takwa itu apa? Ibadah. Kemudian Al-Hasyr 18, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Diulang, wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Al-Hasyr 18. Ada 2 perintah takwa. Untuk apa? Untuk persiapan pulang ke akhirat. Maka takwa 1 tidak cukup. Karena ayatnya tentang pulang ke akhirat. Maka takwanya dikasih 2 sama Allah. Lihat ayatnya. Al-Hasyr ayat berapa? 18. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullaha. Bertakwalah kalian kepada Allah. Terus apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan setiap kalian harus memperhatikan bekal apa untuk hari kepulangan, hari esok, hari akhirat. Disuruh lihat. Setelah disuruh bertakwa, diwedeni kematian, lalu Allah tambah wattaqullah, maka dengan itu bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Maka hadirin sekalian, ada 5 bekal untuk kepulangan yang mutmainnah. Nomor 1, imannya harus kuat. Nomor 2, amal solehnya harus istiqomah. Nomor 3, hatinya harus bersih, jangan benci sama orang Islam. Nomor 4, baik sangka kepada Allah. Nomor 5, banyak berdoa. Nomor 1, imannya harus kuat. Nomor 2, amal solehnya harus istiqomah. Nomor 3, hatinya harus bersih. Nomor 4, baik sangka kepada Allah. Nomor 5, banyak berdoa. Mudah-mudahan semua dari kita Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, setelah umur yang panjang dalam keadaan taat ibadah kepada Allah, dan ditutup dengan kematian yang bahagia, diridhoi oleh Allah, dosanya sudah diampuni, amal-amalnya diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang sopan, candaan yang kurang berkenan, semoga bisa dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.